Halo teman-teman, salam petani sawit dari nol. Kembali lagi di channel kita. Saat ini kita berada di kebun sawit kita, teman-teman, yang sering kita update perkembangannya. Saat ini sawit kita ini sudah berusia 16 bulan, teman-teman. Dan perkembangannya bisa dilihat, teman-teman, luar biasa ini, hijau-hijau. Dan teman-teman di masa ini sudah sering kita lakukan kastrasi, teman-teman. Memang rutin kita lakukan kastrasi. Yang saat ini sudah berusia 16 bulan ini memang sudah masa-masa kastrasi, mulai dari awal TBM 2, teman-teman, atau di tahun kedua ini, teman-teman, sudah banyak mengeluarkan dompet, teman-teman. Ini perkembangan sawit kita ini, teman-teman. Memang di segi perkembangannya luar biasa, teman-teman. Maka di video kali ini kita mengajak teman-teman berbagi pengalaman dalam segi perawatan maupun bagaimana pemupukannya, mau bagaimana sistem perawatan dari sawit kita ini, teman-teman, agar bisa perkembangannya seperti ini, teman-teman. Ini di usia 16 bulan ini sangat sudah sering kita kastrasi, sangat banyak lah sudah mengeluarkan dompet. Memang perkembangannya bisa dikatakan sangat jos lah, teman-teman. Menurut saya lah, teman-teman, memang di segi bibitnya juga ya jelas bibit unggul, apalagi ditambah perawatan kita ya tidak pernah gulma ini selalu kita jaga lah, teman-teman. Karena memang di tahun kedua ini juga masih kita lakukan tumpang sari dengan padi agar menjaga gulma sawit maupun tanaman sawit kita ini agar selalu terjaga lah dari gulma-gulma besar, teman-teman. Ini dari segi bonggol maupun pelepahnya masih hijau-hijau, teman-teman. Ya, bisa dikatakan di segi perawatan di bawah standar, teman-teman. Untuk di tahun 2025 ini, teman-teman, kita sudah mulai melakukan pemupukan, teman-teman. Yang pertama di awal tahun sudah kita lakukan pemupukan, yaitu pupuk dolomit, teman-teman, dengan dosis ya 1 kilo per pokok. Itu kita lakukan pemupukan di awal tahun, teman-teman. Makanya di 1 bulan selanjutnya ini sudah juga kita lakukan pemupukan NPK, yaitu NPK 12-12-17, teman-teman. Ya, dikarenakan kita memulai tahun ini mencoba rapi lah dalam pemupukan, teman-teman, agar perkembangan sawit kita di akhir tahun bisa usahakan panen perdana, teman-teman. Target kita ini di usia 30 bulan atau 28 bulan ini sudah bisa panen perdana sawit PPKS 239 kita ini, teman-teman. Karena memang di segi perkembangannya cukup luar biasa ini. Ini bunga-bunganya sudah bermunculan mulai dari usia 13 bulan. Luar biasa, teman-teman. Makanya kita berbagi ya mulai dari perawatan. Makanya saya di awal tahun ini akan terus rutin membagi video maupun berbagi tahapan dari pemupukan, rotasi dari pemupukan kita ini. Ya, mulai dari awal tahun, 1 bulan selanjutnya sudah kita lakukan NPK juga. Dan dari segi pemupukan maupun perawatan kita ya, dari segi gulma tetap kita jaga, apalagi kita ini tumpang sari dengan padi, teman-teman. Makanya ini nih gulmanya masih terjaga sekali, teman-teman. Aman lah dari gulma-gulma besar, teman-teman. Dan daunnya cukup hijau, teman-teman. Ya, karena dari segi pemupukan, biarpun di tahun pertama ataupun TBM 1, teman-teman, kita hanya menggunakan pupuk-pupuk murah, teman-teman, atau pupuk subsidi. Tapi teman-teman bisa lihat dari segi bonggol, segi pelepah nih cukup hijau, dan juga bunga-bunganya ini udah sering kita lakukan pembuangan atau kastrasi, teman-teman. Memang ya pupuk-pupuk murah itu kalau kita rutin melakukan pemupukan juga tidak menutup kemungkinan sawit kita subur, teman-teman. Karena memang asal kita rutin melakukan pemupukan ya minimal 3 bulan sekali, teman-teman. Di tahun pertama kemarin memang kita lakukan pemupukan hampir 3 bulan sekali kita lakukan pemupukan, teman-teman. Dengan pupuk yang
bisa dikatakan pupuk murah teman-teman, atau pupuk NPK subsidi maupun pupuk urea subsidi teman-teman. Ini seperti ini teman-teman. Bunganya sudah lumayan besar nih teman-teman, sudah mulai besar karena sudah sering dibuang bonggolnya, bunganya, dan ini bonggolnya nih sudah sangat besar teman-teman. Di usia 16 bulan ini sangat memuaskan teman-teman dari perkembangannya. Dari daunnya hijau, dari pertumbuhan pelepah maupun bonggolnya juga cukup memuaskan. Inilah memang jadi rahasia perawatan kita, sebenarnya biasa saja, tapi kita kuncinya dari sawit ini jangan dibiarkan teman-teman. Setelah ditanam dibiarkan itu saya yakin ya beda lah perkembangannya teman-teman. Tapi kalau kita rawat dengan rutin minimal ya 3 bulan sekali lakukan pemupukan, gulmanya terjaga, ya seperti inilah teman-teman juga kalau mempunyai kebun sawit mampu ngerawat 3 bulan sekali pemupukan, biarpun pupuknya ya bisa dikatakan minim atau di bawah standar, tapi kalau kita rutin ya seperti ini teman-teman. Kuncinya itu rutin teman-teman, rutin dalam pemupukan 3 bulan sekali itulah teman-teman, biarpun pemupukannya di bawah standar. Ini sisa-sisa dolomit masih ada teman-teman, masih ada karena baru sebulanan. Ini karena kondisi lahannya tertutup, ya hujan tidak terlalu masuk, jadi dolomitnya ini belum menyerap lah teman-teman. Tapi sudah 1 bulanan sudah bisa dilakukan pupuk NPK. Kemarin sudah kita lakukan pemupukan NPK teman-teman. Ini dari segi bonggolnya luar biasa teman-teman. Makanya saya memberikan rahasia atau tipsnya. Kuncinya satu, memang kita rutin melakukan pemupukan biarpun sedikit teman-teman, biarpun pupuk murah teman-teman. Kita mampunya kita seberapa, yang penting kita rutin, biarpun hanya berapa on. Kalau saya di tahun perdana itu semampu saya 3 on, 4 on, dan di akhirnya bisa setengah kilo. Dan sekarang saya berusaha ya kalau bisa sekilo lah teman-teman di TBM 1 ini untuk lakukan pemupukan teman-teman. Ini seperti ini hasil dari pemupukan dolomit teman-teman. Ini ada agak belumut teman-teman. Memang bagus untuk menetral asam pada tanah teman-teman. Selama 1 tahun sudah sering kita lakukan pemupukan, jadi kita wajib melakukan pemupukan dolomit teman-teman. Selain dari pemupukan, memang dari segi perawatan gulma kita rutin lah teman-teman. Ya, karena kita lakukan tumpang sari ya aman saja teman-teman. Selama 1 tahun ya tidak terlalu repot lah teman-teman dalam perawatan gulma, karena kita sambil merawat padi juga teman-teman. Sawit juga terjaga. Selanjutnya mungkin dari pembuangan dompet ini ya kita rutin teman-teman. Minimal 1 bulan sekali lah teman-teman kita melakukan pembuangan bunga-bunga dompet ini teman-teman. Kalau saya memang kalau sering ke kebun ya saya selalu buang teman-teman, karena itu membantu pertumbuhan bonggol nanti teman-teman, agar bonggolnya besar dulu baru kita lakukan pembuahan atau pembungaan teman-teman. Selanjutnya dari segi perawatan teman-teman bisa lihatlah dari awal channel ini saya pernah membagikan bagaimana perawatan saya teman-teman. Mulai dari terasan, mulai dari lubang tanam waktu kita tanam waktu itu teman-teman. Kita sudah bagi bagaimana perawatan kita ini. Sampai saat ini di usia 16 bulan. Seperti ini teman-teman hasilnya teman-teman. Hasil dari perawatan selama 1 tahun yang lalu teman-teman. Biarpun ya bisa dikatakan mode hemat atau mode murah, tapi bisa dilihat perkembangannya. Cukup hijau, cukup bonggolnya juga cukup memuaskan, dan bunganya sudah mengeluarkan dompet semua. Cukup puas lah menurut saya teman-teman. Karena saya ya bisa dikatakan petani pemula. Ya, teman-teman bisa juga komen di bawah, saya juga akan selalu merespon lah. Karena kita berbagi pengalaman, saya juga perlu masukan dari teman-teman semua teman-teman.
Terima kasih sudah menonton. Salam sawit dari nol.